Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem informasi akuntansi dengan studi kasus penerimaan kas. Di sini ada Hangga Yudai Suryawangsa dan saya Rosmalina Ardisyah dan ada Novita Intan Soleha. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak eksternal dan internal. Sistem akuntansi yang dikembangkan untuk perusahaan dapat diproses secara manual atau dengan komputer. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu dari berbagai sistem yang digunakan oleh manajemen yang mengelola perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi dan memberikan informasi kepada pengguna di dalam dan di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi menyediakan database yang lengkap untuk pemecah masalah. Sejarah perusahaan. Usaha laundry merupakan salah satu bidang usaha jasa semakin dibutuhkan khususnya oleh masyarakat perkotaan. Tren mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang cenderung menginginkan kebutuhan-kebutuhan tertentu secara instan. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat yang tinggi, perubahan gaya hidup, serta tuntutan kesibukan membuat banyak mahasiswa, karyawan, serta ibu rumah tangga yang malas atau tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka dan memilih untuk menyerahkannya kepada usaha laundry. Kamila Laundry adalah salah satu dari sekian banyak laundry yang menangkap peluang itu. Pada awalnya, Bapak Ari Iskandar melihat bangunan kosong yang disewakan. Melihat bangunan itu tidak terpakai, lalu Bapak Ari Iskandar terpikir untuk membuka suatu usaha. Karena pada zaman sekarang, banyak orang yang menjual jasa paket laundry, mulai dari paket mesin laundry sampai dengan training karyawannya. Kemudian, Bapak Ari Iskandar memutuskan untuk membuka usaha jasa laundry. Laundry yang dikelola oleh Bapak Ari Iskandar ini didirikan pada tanggal 6 Desember 2020 yang berlokasi di daerah Jalan Dempo nomor 2, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Di sini ada struktur perusahaan. Yang pertama, owner. Ownernya ini bernama Ari Iskandar dengan adapun tugas yang dikerjakan oleh owner. Yang pertama, menentukan kebijakan dan keputusan bagi toko. Yang kedua, menerima dan memberikan laporan keuangan yang dibuat. Yang ketiga, meningkatkan dan memberhentikan karyawan. Yang keempat, menetapkan dan menyetujui besarnya gaji karyawan. Selanjutnya ada penanggung jawab. Penanggung jawab ini ada Bapak Komar dengan tugasnya yang pertama, membuka dan menutup toko. Yang kedua, mengecek dan mengatasi mesin-mesin yang ada di toko secara berkala. Yang ketiga, menjaga keamanan toko. Selanjutnya, di sini ada delivered dengan Bapak Sopiansyah. Tugas delivered yaitu mengambil dan mengirim kembali barang laundry. Yang keempat, ada kasir. Di sini ada dua kasir. Yang pertama ada Siti Fadila, yang kedua ada Muhammad Elvan A. Dengan tugas yang pertama menerima order dari customer, yang kedua membuat laporan hasil penjualan jasa. Dan yang terakhir ini ada produksi. Di bagian produksi ini ada 3 orang. Yang pertama ada Ibu Endang Susilowati, yang kedua ada Ibu Mayasari, dan yang ketiga ada Ibu Mulyati dengan tugas sebagai berikut. Tugasnya adalah mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pesanan dari customer. Proses sistem berjalan. Prosedur yang dijalankan untuk proses penerimaan kas dari penjualan jasa laundry. Customer menanyakan informasi laundry kepada bagian kasir, lalu bagian kasir melayani pelanggan dan mencatat data pelanggan sekaligus menanyai pelanggan apakah pelanggan ingin menjadi member atau tidak. Setelah melakukan pencatatan data pelanggan, pelanggan menyerahkan barang yang ingin dicuci. Lalu kasir mencatat data pencucian dan menghitung total harga pakaian yang dicuci. Setelah itu, kasir menginformasikan harga laundry kepada pelanggan dan pelanggan melakukan pembayaran, lalu kasir mencetak kwitansi. Setelah itu, bagian produksi melakukan proses laundry. Jika sudah selesai, maka bagian kasir menginformasikan kepada pelanggan. Lalu pelanggan menerima pakaian dan bagian kasir membuat laporan dan diserahkan kepada pemilik.
Selanjutnya, ini bentuk activity diagram dan use case diagram dari Camilla Laundry. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Untuk dokumen masukan ada faktur sebagai bukti pembelian tunai, sumbernya dari pemasok, tujuannya kepada bagian produksi, dan medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada pembelian tunai. Ini bentuk dari dokumen masukan yang ada pada Camilla Laundry. Setelah itu ada spesifikasi dokumen keluaran. Dengan nama dokumen nota, fungsinya sebagai data pembayaran pelanggan, sumbernya dari bagian kasir kepada pelanggan, medianya kertas, jumlah notanya ada 1 lembar, dan frekuensinya setiap ada pembayaran. Jadi ini merupakan contoh dokumen keluaran. Pokok permasalahan. Permasalahan pokok yang ada di perusahaan ini yaitu sebagai berikut. Pada saat pencatatan data pelanggan menggunakan aplikasi SmartLink, aplikasi ini sering mengalami down. Hal ini membuat admin harus mencatat data pelanggan secara manual sehingga membuat pekerjaan tidak efektif dan efisien. Yang kedua, perangkat keras yang digunakan sering terjadi masalah error saat digunakan. Pemecahan masalah. Untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi pada Camilla Laundry, maka kami mengajukan alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan disarankan mempunyai aplikasi lain untuk mengcover ketika ada masalah pada aplikasi SmartLink. Kedua, perusahaan dapat mengupgrade perangkat keras yang digunakan dengan mengganti perangkat keras lain yang memadai dan spesifikasinya lebih bagus, agar dapat membuat admin bekerja dengan efektif dan efisien. Kesimpulan, dari penelitian yang penulis lakukan di Camilla Laundry, penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut. 1. Sistem komputer yang ada pada perusahaan sangat mendukung dalam aktivitas perusahaan, sehingga sangat efisien dan efektif. Yang kedua, peranan komputer sangat penting untuk mempermudah kegiatan operasional. Saran. Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. 1. Untuk kelancaran pengolahan data diperlukan kerjasama antar personil yang ada di perusahaan guna meningkatkan efektivitas perusahaan. Yang kedua, sebaiknya semua arsip dokumen dimasukkan ke dalam bentuk file, sehingga dapat mempermudah pencarian data dengan cepat. Oke, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.